Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, selamat malam. Hari ini saya mau bercerita dengan topik cerita saya tentang mengandalkan Tuhan. Saya masih sering bertanya, apakah saya sudah benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup ini? Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan." Di dalam bahasa Ibrani, kata mengandalkan Tuhan ini ditulis dengan kata batach. Batach itu artinya bersandar dan merasa aman di dalam Tuhan. Nah, kita perhatikan ayat yang ke-7 ini, mengandalkan Tuhan dilanjut dengan menaruh harapan satu-satunya pada Tuhan. Adalah dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam situasi sulit, siapakah yang pertama sekali yang ada dalam benak kita? Dapat kita mengatakan ketika orang yang ada dalam benak kita ketika kita dalam berada situasi sulit mengidentifikasikan bahwa diri kita itu siapa yang menjadi andalan kita dalam hidup. Apakah kita sudah datang kepada orang yang tepat ataukah tidak? Di dalam bagian ini, Yeremia sebagai nabi sang peratap dipanggil Tuhan untuk menyampaikan hukumannya pada bangsa Israel karena perzinahan rohani yang terus-menerus mereka lakukan. Kita perhatikan itu di ayat 1 dan 2. Di situ Yehuda mengandalkan ilah-ilah lain dan hal ini sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-5 sampai ayat ke-8 bahwa ketika Yeremia memberitakan berita pertobatan agar tujuannya adalah umat mengandalkan Tuhan saja dalam hidupnya. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9 kita memperhatikan dibandingkannya ada dua hal poin penting. Bagaimanakah orang yang hidup tidak mengandalkan Tuhan dengan orang yang mengandalkan Tuhan? Poin pertama, ketika umat tidak mengandalkan Tuhan atau ketika saya tidak mengandalkan Tuhan. Umat yang tidak mengandalkan Tuhan itu yang pertama adalah dia pasti akan mengandalkan manusia, dan yang kedua mengandalkan kekuatannya sendiri, yang ketiga hatinya pasti menjauh dari Tuhan. Itu sesuatu yang pasti. Nah, ketika dia mengandalkan manusia, artinya apa? Ibaratnya seperti mengandalkan kita bersandar pada tongkat kayu bambu yang runcing, tetapi lama-kelamaan bambu itu juga akan dapat menusuk orang. Yang kedua, ketika kita mengandalkan diri sendiri, sama seperti artinya mengandalkan tangan untuk bekerja. Padahal sebenarnya tangan kita ini tangan yang berdosa, ya, tangan yang penuh kekotoran, tidak bisa juga diandalkan. Lalu yang ketiga, dikatakan hatinya menjauh dari Tuhan. Ketika hati menjauh dari Tuhan, di mulut percaya Tuhan, tetapi hatinya merendahkan Tuhan atau bahkan menolak untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau diperhatikan pada bagian ini, di ayat 6 katakan orang yang tidak mengandalkan Tuhan itu dampak hidupnya seperti apa? Yang pertama, seperti semak bulus, dikata ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Semak bulus di sini adalah gambaran keadaan tidak berdaya, tidak berguna, dan tidak berharga. Kemudian yang kedua, ia tidak akan mengalami datangnya hari keadaan baik. Nah, tidak ada kata-kata yang baik dalam perjalanan hidupnya. Nah, yang ketiga, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, boleh diartikan ini suatu kondisi di mana harapannya terus-menerus digagalkan. Tinggal di tanah angus, yang artinya harapannya terus-menerus digagalkan. Inilah kondisi orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Ketika saya tidak mengandalkan Tuhan, dikatakan di sana terkutuk atau dengan arti bahasa lainnya sengsara. Kesengsaraan, ketidakberdayaan, merasa tidak berguna akan memenuhi hari-hari saya. Lalu bagaimanakah orang yang mengandalkan Tuhan? Kita perhatikan di ayat 7, ayat 8. Diberkati dan berbahagia. Jelas sekali dikatakan di sana, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau pohon ditanam di tepi aliran air tetap hijau, tidak kering, dan pasti menghasilkan buah. Ini adalah perasaan gembira dan sukacita yang lahir dari hati seseorang yang tidak bergantung pada situasi,
tetapi bergantung kepada sumber sukacita itu sendiri. Walaupun situasi sulit, ia akan tetap merasa terpuaskan dan selalu merasa cukup, sehingga tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Bahkan selalu menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Artinya memberi keberuntungan bagi orang lain dan juga memberi manfaat bagi dirinya sendiri. Sebagai bahan refleksi, mari kita renungkan, apakah kita cenderung mengandalkan pribadi yang kelihatan lebih utama daripada yang tidak kelihatan? Yang kedua, apakah yang menjadi andalan saya dalam kehidupan ini supaya saya merasa aman dan tentram? Apakah deposito saya, harta benda saya, pekerjaan saya? Nah, ketika itu semua habis dilalap, tidak ada lagi bersisa, kemanakah yang menjadi andalan saya, pusat tempat saya mengandalkan dan harapan saya? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, meskipun mata jasmani saya tidak dapat melihat Tuhan, namun dengan mata iman saya dapat melihat Tuhan dan mengalami kehadirannya. Inilah yang menjadi poin penting bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Hidup kita akan selalu dipenuhi dengan rasa syukur dan sukacita meskipun dalam situasi sulit. Kita tidak terlalu khawatir dan kita bersabar dengan waktunya Tuhan. Saya, Bapak Ibu, sering sekali mengalami hal ini dan saya diteguhkan dengan ini. Di saat-saat situasi sulit, di saat terjepit dan tidak ada jalan keluar, saya berharap, berdoa dan hanya datang kepada Tuhan. Dan benar tidak berapa lama lagi dalam waktunya Tuhan, pertolongan Tuhan pun ada dan terbukti nyata. Inilah hidup yang mengandalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu, mulai dari saat ini kita datang kepada Tuhan, mengandalkan Dia satu-satunya pusat pengharapan kita. Tidak ada yang lain yang bernilai kekal selain daripada datang dan mengandalkan Tuhan saja di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.